Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita ucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di hari Selasa ini, kita akan membahas pembelajaran 1 di tema 6, subtema 1. Ada 2 mata pelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu Bahasa Indonesia dengan materi puisi dan ciri-cirinya. Yang kedua, IPA dengan materi siklus hidup hewan. Mari anak-anak, kita mulai dengan pelajaran pertama, yaitu Bahasa Indonesia. Anak-anak kelas 4A, apakah cita-citamu saat dewasa nanti? Nah, pasti kalian pernah berangan-angan. Aku punya cita-cita, aku ingin menjadi. Apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kamu pernah membayangkan kelak akan mengajar, menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Nah, apakah di antara kalian ada yang ingin menjadi seorang penulis puisi? Menjadi penulis puisi adalah cita-cita mulia sehingga perlu diapresiasi. Untuk menjadi penulis puisi, kita harus paham tentang puisi dan ciri-cirinya. Mari anak-anak, kita pelajari sama-sama. Apa itu puisi? Puisi merupakan suatu jenis karangan yang disajikan dengan mengutamakan keindahan bahasa dan kepadatan makna. Puisi memiliki ciri-ciri, yaitu dalam penyusunan baris dan bait serta bahasanya terkait irama dan rima. Baris puisi adalah kumpulan tata kata dalam puisi. Baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian kata. Puisi juga terdapat rima, yaitu persamaan bunyi dalam baris puisi. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Mari kita lihat untuk contohnya. Anganku melayang ke masa depan. Ini adalah baris puisi pertama. Aku ingin menjadi seorang guru. Baris puisi kedua. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Baris puisi ketiga. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Baris puisi keempat. Nah, anak-anak, baris puisi ini namanya satu bait puisi. Jadi, satu bait puisi terdiri dari 4 baris puisi. Sekarang kita lihat untuk rima. Rima yang berpola atau beraturan. Rima ada yang berpola A, 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 B, A, B, A, A, B, B, A, B, B, A, dan sebagainya. Kita lihat untuk contohnya. Pagiku hilang sudah melayang. Hari mudaku sudah pergi. Sekarang petang datang membayang. Batang usiaku sudah tinggi. Kalian perhatikan untuk kata yang di garis bawah. Melayang diakhiri dengan kata atau huruf G. Pergi diakhiri dengan huruf I. Membayang diakhiri dengan huruf G. Tinggi diakhiri dengan huruf I. Baris puisi pertama dan ketiga di akhir katanya sama ya hurufnya anak-anak, yaitu G.
baris puisi kedua dan baris puisi keempat, di akhir katanya sama hurufnya I. Untuk rima dalam puisi ini adalah A, B, A, B. Sekarang kita lanjutkan dengan pelajaran IPA. Ayo mengamati. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Apa saja hewan peliharaanmu itu? Bagaimana kamu memeliharanya? Amatilah hewan peliharaan di sekitarmu. Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Perhatikan gambar beberapa hewan peliharaan berikut ini. Ketiga gambar yang tadi kita lihat adalah hewan kucing, kelinci, dan ayam dengan anak-anaknya. Sebelum menjadi dewasa, ternyata hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran dan bobot tubuh, sedangkan perkembangan adalah perubahan kematangan fungsi tubuh menuju keadaan yang lebih dewasa, seperti kemampuan berpikir, berbicara, dan bergerak. Pertumbuhan dan perkembangan ini membawa hewan kepada tingkat kedewasaan. Proses tersebut tidak terjadi begitu saja, namun harus melalui tahapan-tahapan dan membentuk sebuah siklus hidup. Anak-anak, sekarang kita lihat untuk siklus hidup ayam. Perhatikan untuk gambarnya. Gambar yang pertama adalah telur. Telur merupakan wadah organik yang mengandung zigot, di mana embrio berkembang dan bertahan hidup dan akan menetas bila mencapai waktunya setelah melalui proses pengeraman. Umumnya, masa pengeraman akan berlangsung selama 21 hari. Dari telur berubah menjadi anak ayam. Perkembangan anak ayam yang baru menetas mulai dikenal saat berusia minimal 3 hari. Setelah hari ketiga, anak ayam akan mulai menampakkan ciri-ciri dari perubahan bulu sayap. Yang ketiga, dari anak ayam berubah menjadi ayam dewasa. Seekor ayam dewasa biasanya akan mulai memasuki masa reproduksi awal dalam hidupnya. Kita lihat untuk siklus hidup kucing. Dari pertama yaitu anak kucing. Kucing dinamakan anak kucing ketika usia 0 sampai 16 minggu. Dalam masa itu, anak kucing meminum ASI sebagai sumber makanan. Setelah 8 minggu, gigi bayi sudah akan muncul dan bayi akan belajar makan makanan yang berjenis padat. Pada masa ini, juga anak kucing mulai melakukan kontak yang sempurna, tetapi dalam permainan dan perilaku terhadap predator masih berkembang. Yang kedua, dari anak kucing berubah menjadi kucing remaja. Kucing remaja dimulai dari usia 17 minggu sampai 1 tahun. Pada tahap ini, kucing berkembang ke arah pendewasaan dan perilaku bermain mulai berkurang. Pada tahap ini, organ-organ reproduksi mulai berfungsi dengan baik dan terjadi kematangan seksual. Yang ketiga, dari kucing remaja berubah menjadi kucing dewasa. Fase dewasa berlangsung pada usia 1 sampai 6 tahun. Pertumbuhan kucing akan melambat dan berhenti. Di usia 3 tahun, perkembangan sosialnya telah sempurna. Anak-anak kelas 4A, untuk materinya sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan dengan tugas tema.
Tugas tema pertama yaitu bahasa Indonesia. Kalian susunlah baris-baris puisi ini menjadi satu bait puisi. Kemudian tuliskanlah di buku tulis tema kalian dengan tulisan yang rapi. Tugas kedua yaitu IPA. Ayo, jawablah soal-soal berikut ini dengan tepat. Kalian salin soal ini di buku tulis tema, lalu jawab ya untuk pertanyaannya. Anak-anak kelas 4A, selesai sudah untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih ya telah menyimak video pembelajaran yang Ibu berikan. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.